Tanaman obat keluarga atau toga merupakan tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lebih dari 7.500 spesies tanaman obat. Namun pengolahan toga di Indonesia sendiri masih tergolong kurang baik karena sebagian besar hanya sebatas dimanfaatkan sebagai bumbu masak saja. Oleh karena itu, bisnis dari toga memiliki potensi di masa yang akan datang sebagai bisnis yang baik. Di Argalingga, dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan jenis tanah aluvial, tanaman obat yang dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas rendemen yang baik merupakan rimpang-rimpangan. Adapun jenis rimpang-rimpangan diantaranya adalah jahe dengan kandungan alkaloid, saponin, flavonoid, dan terpenoid yang memiliki khasiat sebagai penghangat badan, pengatas muntah, dan juga pengatas dari nyeri otot. Kemudian ada kunyit dengan kandungan kurkuminoid di dalamnya dapat mengatasi diare, masuk angin, dan juga infeksi jamur. Selain itu, ada juga kencur yang memiliki kandungan sesquiterpen, flavonoid, dan polifenol yang berkhasiat untuk mengatasi sakit kepala dan juga pengencer dahak. Dan contoh yang terakhir adalah temulawak dengan kandungan kurkuminoid yang berfungsi untuk mengatasi sembelit, menurunkan kadar asam urat, kolesterol, dan gula darah, serta menambah nafsu makan. Kemudian kita akan masuk ke bagian langkah produksi. Setelah dipanen, tanaman obat keluarga harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan dilakukan dengan mencuci rimpang dengan air mengalir hingga bersih dari tanah, kemudian dilanjutkan dengan blansir menggunakan air mendidih selama 3 menit dan didinginkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah rimpang dingin, kemudian akan masuk kepada proses pengeringan. Proses pengeringan dimulai dengan memotong rimpang secara melintang menjadi keping setebal kurang lebih 3 mm. Kemudian rimpang yang sudah menjadi keping tadi ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui penyusutannya. Kemudian ditata kepingan rimpang pada nampan dan diberi jarak antar kepingan sebanyak 2 cm untuk mempercepat proses dari pengeringan. Kemudian rimpang yang sudah ditata dijemur di bawah sinar matahari hingga bobot rimpang total berkurang kurang dari 12%. Dan setelah kering, dapat langsung lanjut ke proses pengemasan atau bisa diserbuk terlebih dahulu. Apabila rimpang kering akan diserbuk, penyerbukan dimulai dengan menyiapkan rimpang kering, wadah serbuk, dan juga gilingan kopi, bisa manual maupun otomatis. Kemudian rimpang kering tadi dimasukkan kepada gilingan sesuai dengan kapasitas gilingan yang ada. Kemudian dilakukan penggilingan sebanyak 3 kali atau hingga serbuk cukup halus. Kemudian setelah serbuk halus, dapat ditambahkan gula atau perisa lain dan dicampur rata dengan serbuk sehingga homogen. Pada proses pengemasan dimulai dengan menyiapkan plastik, vacuum sealer, dan juga rimpang yang akan dikemas. Kemudian rimpang atau serbuk kemas dalam plastik lalu disegel dan divakum menggunakan vacuum sealer. Dipastikan untuk tidak ada kelembapan dan udara di dalam plastik yang dapat merusak rimpang yang akan kita jual. Kemudian rimpang yang sudah dikemas dapat langsung dibeli label atau diberi kemasan berikutnya, baik dengan kontainer plastik atau lapisan plastik kedua, atau juga bisa dengan menggunakan aluminium foil. Hal yang perlu dicatat di sini, produk yang dibuat di atas merupakan produk minuman kesehatan dan bukan obat, sehingga tidak boleh memiliki klaim kesehatan seperti menyembuhkan, mengobati, dan yang lain-lain. Apabila ingin melakukan pendaftaran produk minuman kesehatan dapat dilakukan di Dinas Kesehatan dan bukan di BPOM. Produk yang sudah jadi dapat disimpan pada tempat yang sejuk dan kering dan tahan selama kurang lebih 6 bulan. Semoga bermanfaat.